Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifta Lutfi Az-Zahra SEMPD selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farad Fanani. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah Teori Ekonomi Makro yang saya buat dari bab 13 dan 14 yang berjudul Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Makro. Studi kasus di Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi tugas remedi ulangan akhir semester. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada latar belakang. Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kebijakan ini lahir dari upaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah guna mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Basri pada tahun 2002. Otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang bagi daerah untuk mengeksplorasi keunikan masing-masing sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan absolut di kancah persaingan global. Pembangunan ekonomi daerah di Indonesia menurut Arsat pada tahun 2010 merupakan suatu proses di mana pemerintah, daerah, dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja. Model pembangunan ekonomi daerah berbasis permintaan diharapkan dapat meningkatkan integrasi daerah-daerah otonom di Indonesia, khususnya daerah yang tertinggal, ke dalam pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada otonomi daerah, konsep dan implementasinya. Otonomi daerah menurut Basri pada tahun 2002 adalah sebuah konsep yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengeksplorasi keunikan lokalnya dan menciptakan keunggulan komparatif serta absolut dalam persaingan global. Konsep ini diimplementasikan melalui pemberian hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, implementasinya otonomi daerah di Indonesia tidaklah tanpa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain perbedaan paradigma otonomi daerah, kuatnya paradigma birokrasi, lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat, serta kesalahan strategi. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi makro. Untuk selanjutnya ada pembangunan ekonomi daerah dari model dan tantangannya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satu model pembangunan ekonomi daerah yang diterapkan adalah pembangunan berbasis permintaan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi daerah-daerah otonom di Indonesia, khususnya daerah tertinggal ke dalam pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan. Misalnya, hasil penelitian di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD belum maksimal dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Tantangan seperti ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Kemudian ada peran keuangan dan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah menegaskan prinsip otonomi yang nyata, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah juga memegang peran krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai mendorong peningkatan konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi barang, menekan disparitas harga, dan meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.
Namun, tantangan dalam pengembangan infrastruktur seperti pendanaan dan koordinasi antar lembaga memerlukan solusi yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk selanjutnya ada tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci keberhasilan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Tata kelola yang baik harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan, menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada dampak otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi makro. Secara keseluruhan, otonomi daerah memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi makro di Indonesia. Namun, implementasinya memerlukan pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal keuangan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Dukungan yang kuat dari semua pihak terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan otonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil makalah teori ekonomi yang saya buat dari bab 13 dan 14 yang berjudul Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Makro, Studi Kasus di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.